artinya gini, kehidupan kita itu akan menjadi ideal ketika kita tidak jauh-jauh dari alkolam itu. Pena, maksudnya pena ini adalah simbol berliterasi ya, itu poinnya yang barangkali bisa saya tangkap di beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami, channel Denato, bersama narasumber kita bernama Hanifun Nisa, salah satu pimpinan redaksi rembukan.com ya. Banyak sekali di sana tulisan bagus sekali. Anda bisa lihat di websitenya juga ada, dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya rembukan.com ada juga, sampean cari, dan jangan lupa ikuti terus berita-beritanya juga. Oke. Ini kita kedatangan tamu di sini di kedai kopi Oi. Ya, namanya Bang Hanif. Selamat malam Bang Hanif. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk apa ini hari ini? Lumayan Lumayan apa ini? Lumayan najur. Kita diskusi pelan-pelan aja ya, karena gimana apa jenenge? Nyantai lah karo ngopi bareng. Judulnya ngopi tapi ngombene nutrisari sama teh hangat. Mboten ngerokok, Pak. Ngopi tapi Mboten ngerokok, Pak. Santri kok gak ngerokok aja balik. Kayak ini. Sibuk apa nih, Pak Di? Ya sibuk apa ya, nganggur. Aja nganggur. Ya setiap hari ngajar di pesantren, di madrasah juga, terus juga di rembukan. Ya nggak sibuk sih, nggak sibuk, ini cuma aktivitas dolanan. Pura-pura sibuk gitu ya? Pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Kami takok-takokan. Misal ditakoi sesok jawab. Mas Hanif sibuk apa lah, kan bisa jawab. Betul. Ono duit tak gak karo. Sip. Untuk kegiatan mengajarnya gimana ini, Pak? Kegiatan mengajar di sekolah, apakah masih daring, apakah sudah mulai aktif sekolah pondoknya, dan bagaimana? Kalau sebenarnya di situasi pandemi ini pada dasarnya kita nggak ada kegiatan di madrasah secara full seperti halnya biasanya. Cuma khusus di madrasah saya yang saya ikut ngajar di sana, ini kebetulan memang siswanya nggak terlalu banyak, artinya dia bisa dikondisikan sedemikian rupa ketika diberlakukan KBM tatap muka. Jadi hari ini ya sudah tatap muka dengan waktu yang lebih terbatas, mungkin nggak sampai zuhur, biasanya lebih dari zuhur nih, jam 1, jam 2 baru pulang lumrahnya anak-anak sekolah. Tapi sekarang kita nggak sampai zuhur, mungkin setengah 11 sudah pulang, sudah. Iya, karena aktivitas corona itu ya. Jadi tidak bisa 100% maksimal full masuk gitu ya. Kita sama seperti biasanya, tetap mungkin misalkan kalau satu hari 8 jam pelajaran, kita tetap 8 jam pelajaran, tapi 1 jam pelajaran kita peringkas. Biasanya 1 jam pelajaran 45 menit, kalau sekarang hanya 30 menit. Tetap 8 jam dan bisa pulang sekitar jam 11. Jadi nggak kayak biasanya kalau hari normal itu kan jam 2, jam 1 gitu ya. Nah, untuk kegiatan mengajarnya di pesantren sendiri, di pesantrennya Baru Ulum sendiri? Sebagian kalau di tak beras Baru Ulum, orang tahunya kan tak beras, tapi namanya Baru Ulum. Jadi di tak beras
pesantrennya ini dia punya sistem desentralisasi. Artinya kebijakan-kebijakan pesantren untuk kalangan ke bawah ini nggak ada artinya desentralisasi. Desentralisasi itu apa? Okay. Dijelaskan bisa biar dipengerti untuk masyarakat kecil lah kayak awak dewi. Gini, kalau di Tapres maksudnya gini, desentralisasi ini dia punya segala keputusan prerogatif itu keputusan akhirnya itu ada di pesantrennya masing-masing, ribat masing-masing, bukan keputusan dari yayasan. Asramanya masing-masing ya. Yayasan mempunyai keputusan sendiri, mempunyai undang-undang sendiri, tapi kemudian keputusan akhir itu ada di pesantrennya masing-masing yang dipimpin oleh kiai-kiai di setiap asramanya. Tidak seperti Tebuireng santrinya puluhan ribu. Tapi sumber keputusannya ada di pimpinan tertinggi, yaitu sekarang Gus Kikin ya. Gus Kikin itu kan ketuanya Tebuireng, pengasuh Tebuireng pasca Gus Solah nih, sekarang Gus Kikin. Nah, itu keputusan ada di sana. Ini namanya sentralisasi. Lah kalau Tapres desentralisasi. Mungkin iya tetap ada peran aktif yayasan, tapi keputusan akhir ada di pimpinan asrama masing-masing. Nah, itu desentralisasi. Jadi setiap pesantren ini tidak mempunyai dia mempunyai keputusan yang berbeda-beda daripada yang lain. Mungkin satu pesantren ada yang aktif diniyah dengan guru-guru luar. Mungkin yang lain ada yang tutup total, jadi nggak tentu. Jadi kalau saya ada di beberapa pesantren, utamanya di Al-Latifiyah 2 atau Al-Wahbiyah 1, ini sudah aktif KBM diniyahnya. An-Najiyah 2 juga sudah. Mungkin As-Saidiyah 3, As-Saidiyah 1, Al-Muhtadiin ini juga belum. Tidak ada aktivitas orang luar. Saya kan orang luar. Jadi nggak ada aktivitas orang luar yang tidak ada aktivitas yang ustadz dari luar masuk ke dalam lingkup asrama itu. Jadi saya hanya masih kosong untuk beberapa pesantren atau beberapa asrama itu tadi. Ada yang sudah aktif. Seperti yang tadi saya sebutkan, aktif misalkan Al-Latifiyah 2 ini sudah aktif. Oh iya, tergantung pimpinan asrama itu masing-masing ya. Itu tergantung asramanya masing-masing. Untuk selain ngajar di Tabak Beras misalnya dan sibuk di nulis di artikel di rembukan.com, ngajar di mana lagi nih Pak? Biasanya di Mojagung gitu. Di mana itu? Di Mojagung Jombang gitu. Ya. Di sana di yayasan sebenarnya yayasan panti asuhan, tapi ini sistemnya sama seperti pondok pesantren. Panti asuhannya namanya apa? Miftahus Sa'adah. Miftahus Sa'adah. Oke. Jadi di sana anak yatim toh? Apakah mencukup uang luar atau beberapa santri kalong gitu kan? Iya, sebagian, terus mungkin ada yang tidak mampu orang tuanya disekolahkan di sana. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya awal mulanya sih niku panti asuhan, tapi sekarang berambah ke sistem pendidikan diniyah gitu. Menjadi pesantren lah. Cari inspirasi katanya buatan rokok. Iya, buatan. Keren kan? Ini dalam kalau kerekam kamera dia tidak berani rokok, dia tidak tahu mungkin. Jaim mungkin. Maksudnya ya sama saja lah biasanya. Kita sering nongkrong. Teman tapi aku gak jadi apa-apa lagi, jadi ustadz bro. Itulah, jadi penjual warung kopi namanya. Terus sibuk bisnis apa ini sekarang? Apa ya? Enggak bisnis sih. Apa? Kalau dulu sempat
Dulu tuh pernah bisnis itu loh, ikan itu loh. Gimana ya, itu? Ya sebenarnya masih, tapi kita agak nahan dulu lah. Karena situasi kayak gini, situasi pandemi. Jadi apa bedanya? Bukannya ikannya apakah dibatasi dari pusat atau gimana? enggak, dari saya sendiri. Oh. Mungkin terlalu banyak aktivitas juga, terus sehingga enggak terlalu banyak ngajar ya di berbagai itu ya, aktivitasnya itu ya. Jadi enggak ngalung itu ya. Memang harus gitu nggih. Jadi kalau saya pribadi mungkin aktivitas saya banyak di dunia pendidikan, tapi kemudian selain itu saya tidak bisa menjagakno katakanlah dalam tanda kutip bisyarah dari pendidikan itu tadi, dari aktivitas ngajar. Lebih saya pikir lebih ideal ketika saya selain ngajar juga saya mempunyai bisnis sendiri. Nah itu iya, jadi itu yang mendasari saya masih berbisnis. Nah, mungkin ya nggak besar walaupun kecil-kecilan, tapi kan ada yang penting bisa menghidupi anak istri gitu kita ya. punya lahan bisnis sendiri. Jajan lah. Itu ideal menurut saya. Tapi terserah orang lain. Orang lain full di pendidikan ya nggak apa-apa, ya terserah. Tapi kalau saya pribadi ya kayak gitu tadi. Ya betul. Ya. Terus rencana selanjutnya untuk aktivitas apa gimana, punya planning atau gimana? Apa ya sebenarnya saya masih punya banyak angan-angan, punya banyak planning di banyak selain di dunia pendidikan. Mungkin sekarang saya bikin toko kecil-kecilan di rumah. Ini juga kita saya rintis bersama istri. Terus kemudian saya juga punya angen-angen pengen bikin semacam toko atau alat penyewaan alat-alat outdoor. Karena memang saya punya hobi di sana, ya mendaki gunung ya. Sudah lama sekali. Dan udah lama sekali enggak naik ya? Lama lagi. Terakhir naik apa terakhir? Apa nih? Loh, bukan kalau sampean. Lah iya, tak pikir itu gak terakhir. Itu kemarin pas di mana itu? Di mana itu? Di Wilis ya. Gunung Wilis itu kan tak pikir itu yang enggak terakhir. Tak pikir setelah itu jenengan sama teman-teman. Itu terakhir. Budal mana di mana itu? Enggak pernah. Jadi sebenarnya setiap ada momen liburan itu saya mempunyai liburan sekolah. Saya punya pengen meluangkan itu hobi saya di mendaki gunung. Tapi beberapa kesempatan kemarin kebetulan belum bisa. Jadi berapa tahun ya? Lebih dari 1 tahun. Agustus tahun 2019. Agustus 2019 itu terakhir. Nah itu tak pikir kalau kita bisnis berbasis minat kan mungkin lebih enak ya. Berbasis minat, jadi menyalurkan hobi dibayar minat dulu terus bisa merambat ke bisnis. Itu kata orang-orang sih gitu. Iya. Jadi kata orangnya menyalurkan hobi yang dibayar paling penaknya gitu. Hobi yang dibayar itu kan kerjanya tidak patek soro lah kasarnya. Jawanya itu seperti itu, nggak ada tekanan gitu. Kita mungkin enjoy saja melakukan itu karena itu menjadi hobi kita. Terus hobi kemudian kita ternyata dibayar. Nah, itu bagus. Sempat itu saya pengen jadi guide
guide, orang yang nganter orang naik gunung. Mm-mm. Itu saya pengen kayak gitu, sempet punya angan-angan gitu, tapi nggak diizin sama istri. Oh alah, yo istri. Soalnya suka saja, enjoy saja jadi guide. Menghargai seorang istri nih, wis Oke. calon imam yang baik Iya. sekali gitu ya. Kalau jadi guide pas ordernya banyak kan nggak pulang-pulang. Nah iya, istri ini anaknya. Tapi kan seneng pulang-pulang bawa uang. Enaknya gitu sebenarnya. Tapi kan gimana, tetap aja ridhoni istri juga Iya. penting lah. Menghargai seorang istri kan juga Iya. penting karena sudah berkeluarga itu. Ya, Iya. seorang ini Ya, jomblo akhirnya nih gitu. nggak jadi. Mas Anto, istrinya bagaimana? Apa ya? Istrinya suka welcome dengan aktivitas Mas Anto? Kalau- Iya, Ah. Mas Anto belum punya istri ya? Oh, iya. ya, maaf. Wah ini nyindir Allah sini guys. Nyindir ini. Kacau ini. Ada lagi yang mau diomongkan barengan. Oh untuk ini apa namanya itu untuk personal ataupun beberapa kru di rembukan.com yang jenengan pimpin itu ada beberapa adakah berapa orang barangkali ada siapa Ada berapa ya? penulisnya atau beberapa Iya. banyak. Redaktur ya. Ada mungkin 9 atau berapa nih? Saya sih sebenarnya masuk di rembukan.com Iya. cuman jarang masuk, jarang komen lah ibaratnya karena ya sekedar Iya, anggota. iya, saya- Cuman belum tahu banyak kan anggotanya berapa kan tidak tahu banyak. Ya jenengan kan Ada saya. ya. pemimpinnya Iya. kan kira-kira ada berapa orang di situ? Rembukan.com ini apa? Ada foundernya ada 4 orang, ada Mas Hamdani Mubarok, Mas Anwar Ibrahim, Mas Isbah Habibi, dan Mas Mubasir Alamsah. Yang sampai hari ini di tubuh rembukan ada Mas Habibi dan apa webmasternya Mas apa Mubasir Alamsah, terus pemretnya saya, terus editornya ada 2, Mbak Nela Hamadah dan Mas Tareh Aziz, terus di editor puisinya ada Mbak Kotrun Nada. Di bidang sosial media ini yang bagian posting-posting dan lain sebagainya, ini ada Mas Dedi Mumtazul Umam dan Mas Isbah Habibi. Mas Dedi juga kreator videonya, mungkin Iya. dibantu Mas Anto juga. Oh nanti. iya, nanti saya itu hanya sebagai penggembira saja nanti. Ada Mbak Mahmuda. Nah ini yang bagian bendaharanya, urusan rembukan. Jadi apa? Terus awal mulanya pendirian rembukan itu gimana ini kok bisa menjadikan apa namanya komunitas rembukan.com itu awal berdirinya gimana? Ini diinisiasi oleh teman-teman yang saya sebutkan tadi, foundernya ada 4 orang ini, termasuk Mas Isbah Habibi yang jadi kru di rembukan.com. Ada Mas Hamdani Mubarok. Ini sampai hari ini walaupun Mas Hamdani atau Mas Anwar Ibrahim beliau nggak ada di tubuh rembukan, tapi masih loyal dengan rembukan, masih sering kirim tulisan, konten-konten untuk ngirim konten di rembukan.com. Jadi Mas Hamdani ini adalah salah satu penulis yang saya tidak terlalu kenal secara pribadi, tapi saya tahu bahwa beliau ini santri yang gemar menulis. Jadi nggak selalu kan santri, mungkin biasanya aktivitas ngaji tapi Mas Hamdani ini yang ngaji ya, menulis juga. Beliau juga gemar diskusi dan lain sebagainya bersama Mas Anwar Ibrahim dan lain-lain. Untuk itu visi misi rembukan didirikan itu apa? Kan sesuatu misalkan ada instansi ataupun apa organisasi apa kan didirikan kan ada visi dan misinya. Sebenarnya saya merasa nggak berhak menjawab sih, karena saya bukan orang lama di rembukan yang bisa menjawab secara utuh. Ini ya para foundernya rembukan, termasuk salah Apakah satunya hanya Mas Isbah. sebagai
apa namanya itu tata tulisan Nggih. atau gimana untuk Kalau- masyarakatnya kan nggih. tetap harus ada visi-misinya. Ini kalau anu sih, napa jenenge? Dari saya sendiri sih. Iya. Mudah-mudahan napa mas-mas founder rembukan terwakili lah. Jadi rembukan ini dibentuk untuk mewadahi pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan-gagasan para pembaca, utamanya kawan-kawan muda intelektual hari ini, meliputi bidang apapun. Jadi rembukan ini sebagai wadah saja, wadah agar aspirasi, ide, gagasan dan lain-lain bisa terakomodir, bisa tertampung dengan rapi di wadah yang bernama rembukan.com. Kemudian salah satu juga sebagai upaya pemberdayaan atau pelestarian aktivitas-aktivitas literasi, mengingat aktivitas literasi ini menjadi sangat penting di kalangan kita, utamanya sebagai remaja ya, kita harus selalu berliterasi. Aktivitas baca tulis ini tidak bisa kita tinggalkan. Aktivitas diskusi, olah pikir dan sebagainya harus selalu dilakukan, harus selalu menjadi budaya bagi masyarakat kita, utamanya kaum muda seperti Mas Atok ataupun saya pribadi. Tapi untuk generasi-generasi muda ini, saya rasa untuk membaca tuh sekarang sulit, Mas. Karena kenapa? Karena banyak sekali zaman sosial media, misalnya kayak YouTube, Facebook, TikTok dan sebagainya, kan mereka sukanya itu berbentuk apa namanya itu semacam gerak ataupun visualisasi, langsung visual berupa omongan, makanya banyak sekali itu. Untuk apakah masih minat kira-kiranya orang? Mungkin minat apakah masih banyak orang minat untuk baca di sebuah situs itu, Mas? Jadi saya pribadi kok masih optimis ya bahwa aktivitas membaca dalam arti konvensional ini masih akan terus eksis sampai kapanpun. Yang kita ini memang hidup di lingkungan tidak membaca. Jadi kita menulis, kita berliterasi dan berada di lingkungan yang tidak membaca. Karena kondisinya kan di zaman sosial media kan semuanya orang pakai visual, pakai gerak gitu. Nah, itu dari saya yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami bahwa literasi ini sebenarnya tidak hanya mencakup membaca dalam arti konvensional di dalam tanda kutip, tidak hanya itu, tapi juga kegemaran beraktivitas olah pikir, diskusi dan sebagainya. Ini belajar, mutolaah kitab dan sebagainya. Ini adalah aktivitas literasi. Jadi tidak hanya terbatas pada aktivitas membaca dalam tanda kutip, tidak hanya itu. Walaupun sebenarnya memang gini, kalau kita hubungkan di Quran ya, ayat pertama itu, ayat yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ya. Iqra ini bacalah. Maksudnya kalau ini kemudian kita tafsir ngawur saya bahwa Iqra maksudnya gini, berliterasilah gitu. Iqra, berliterasilah gitu. Jadi kita harus bacalah, menulislah, berdiskusilah. Kan ada surat sendiri untuk penulis lah, kolam itu di Quran itu. Yang apa yang Quran pena itu, kolam itu, yang Quran itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Ya, itu. Jadi artinya gini, kehidupan kita itu akan menjadi ideal ketika kita tidak jauh-jauh dari al-qalam itu, pena. Maksudnya pena ini adalah simbol berliterasi ya, itu poinnya yang barangkali bisa saya tangkap di beberapa kajian-kajian tafsir. Terus gini, untuk membesarkan
rembukan ini gimana solusinya agar tetap eksis di dunia, baik di sosial media, baik di dalam karangan-karangan dan sebagainya, agar menjadi gimana agar tulisan itu bermutu ataupun orang bisa minat baca itu gimana kalau untuk kedepannya itu gimana agar kalau dari menjadi saya motivasi lah untuk orang-orang yang mulai jarang lah gemar baca kelihatannya jadi di era-era sekarang ini. Kalau saya pribadi, media ini tidak akan bertahan ketika tidak mengikuti zaman. Jadi tidak hanya media, kita akan kita sendiri akan tergelias ketika tidak mengikuti sesuatu zaman itu mau. Dulu misalkan kayak gini, saya contohkan dari jauh misalnya kayak gini. Dulu kita itu suka main, misalkan main bola pingpong. Ini masih sering, pate lele, peta umpet. Nah itu kecilan saya itu. Ya itu SD saya itu. Terus kita kemudian membanding-bandingkan. Dulu kita mainannya itu, sekarang mainannya gadget. Semua permainan yang ada dulu itu divisualisasikan, dibentuk handphone, dimasukkan ke dalam memang dijadikan permainan. Sebenarnya kita nggak bisa naif seperti itu. Ya itu memang keniscayaan perkembangan zaman ya kayak gitu. Kan lebih tepatnya bagaimana kita berdamai dengan teknologi. Itu lebih bijak. Karena tidak bisa dibendung teknologi, udah tidak bisa. Jadi kita berdamai dengan teknologi, bagaimana kita bisa manajemen teknologi dan menjadikan dia sebagai media yang mendukung segala aktivitas kita, memudahkan kita, belajar kita, berjualan kita, dan segala aktivitas-aktivitas yang lain. Ini sebenarnya teknologi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, hasilnya juga bisa baik. Kita bukan bersaing dengan teknologi yang bisa merusak moral anak-anak muda. Karena gimana pun sekarang kita tidak bisa bendung gimana isinya dalam YouTube, isinya dalam Facebook, dan semua orang luar bisa meracuni generasi kita dari berbagai seperti YouTube, bacaan-bacaan atau berbagai bahkan mainan game pun. Ya kalau itu gimana itu solusinya? Itu gimana itu solusinya? Untuk rembukan bisa menghadapi itu gimana itu? Salah satu kiatnya mungkin kita juga harus selalu mengedukasi semua masyarakat, baik orang tua maupun orang-orang muda. Kita harus mengedukasi untuk selalu bisa memanajemenkan manajemenisasi media-media tersebut, teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana bisa kita manajemen dengan baik? Itu sih sebenarnya kuncinya di situ. Edukasi di situ penting untuk siapa saja, lapisan masyarakat, orang tua, terus anak, guru, dan siapapun. Kalau itu kalau secara umum gambaran kehidupan kita di tengah perkembangan zaman. Bagaimana dengan media? Jadi media ini akan bisa bertahan ketika mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Misalkan tidak mungkin sebuah media ini akan media tulis ini hanya terpaku pada misalkan aktivitas menulis saja, menampung tulisan-tulisan esai saja, opini tidak. Kita harus mengembangkan banyak konten, mikir kreatif. Terus kemudian kita harus punya akun YouTube, kita bikin konten di sana yang konten tersebut berisi nilai-nilai edukatif. Nah, betul. Ini yang menurut saya ideal. Harus ada gebrakan seperti itu ya. Ya harus. Rembukan.com sudah belajar istiqomah ke sana. Mulai jalan di situ. Ya kita punya
akun YouTube, kita Mm-mm. juga punya website yang bisa menampung tulisan-tulisan orang agar kemudian kita share, kita berbagi, kita belajar di sana. Terus kita belajar melalui media visual tadi, yaitu YouTube tadi. Kita juga punya Instagram, akun Instagram yang hari ini Instagram menjadi salah satu media sosial yang digemari banyak kaum muda. Kita bikin meme-meme kreatif, quote-quote tokoh yang bisa kita ambil pelajaran. Ini semuanya ini adalah dalam upaya kita berbagi, belajar, mengedukasi masyarakat, belajar bareng-bareng lah melalui wadah yang bernama rembukan.com. Itu sih. Siap. Oke, gimana? Udah cukup? Hari ini Oke. mungkin sampai sini dulu karena waktunya sangat terbatas dan sudah malam, dan kurasa bapak yang satu ini sudah ditangisi anaknya gitu Kayak nek awake dhewe nganggur nih kan yo. Nyantai gak saya sini gimana. Mau diunjuri ya, Rek? Mosok dari tadi Matur suwun. ngomong gak diunjuk dhisik tehnya ini. Ya, terima kasih mampir ke kedai Kopi Eye. Oke, kapan-kapan kita sambung lagi diskusinya. Ya mungkin ada di channel saya, mungkin atau ada di channel rembukan.com. Ya, jangan lupa subscribe, Bos. Nah, ikuti terus. Jangan lupa juga dukung komunitas Rembukan. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Kawan-kawan masa tak jak ke akunnya rembukan.com Iya. yang YouTube ya. Iya. Bagaimana menjadi jeragan. Itu. Kiat-kiat kok bisa menjadi jeragan. Juragan apa? Ini kan Orang kita- kopi. Oke. Kita kan perlu ilmunya. Ya, ilmu apaan ini? ilmu sabar pun dipaksa. Gitu loh. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.